Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Adik-adik soleh yang di rumah sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak soleh yang ada di rumah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama lagi dengan Kak Ruslan dalam acara Anak Soleh. Kak Ruslan selalu ditemani sama Kak Habib. Kak Habib ini orangnya ganteng. Yang kalau tidak ada Kak Habib tidak seru. Coba berikan salam sama Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Kak Ruslan sehat, Kak Ruslan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Adik-adik soleh yang ada di studio dengan yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini Kak Ruslan akan mengajarkan banyak hal. Tapi sebelum belajar, dipastikan supaya pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya setiap sebelum belajar kita baca doa. Baca doa teman-teman di rumah ya. Ikuti Kak Ruslan dan teman-teman yang ada di studio. Bagaimana posisi berdoa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sekarang kita akan belajar namanya huruf isti'la. Huruf apa? Huruf isti'la. Kemarin kita telah belajar huruf qalqalah. Apa itu huruf qalqalah? Huruf yang dipantulkan ketika dia sukun. Seperti ba jadi abe, ja jadi aje, da jadi ade, to jadi ato, ko jadi ako. Kalau singkatannya jadi baju di to ko. Itu huruf qalqalah. Ada huruf ba, ja, da, to dan kof. Ada 5 teman-teman ya yang di rumah. Sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan namanya huruf isti'la.
isti'la. Apa itu huruf isti'la? Huruf yang kalau bacaannya itu condongnya ke O, tapi bukan O. Ada berapa hurufnya? Kak Ruslan tulis ya. Pertama ada huruf kha. Kha. Tidak boleh ho. Kha. Lihat kha. Bukan ho. Bukan bunyi O dia. Ho bukan. Kha. Mulutnya tetap biasa. Kha. Kha. Coba yang di rumah. Kha. Mengikuti. Kha. Ya. Kha. Bunyi O-nya tidak dibentuk oleh mulut. Ho. Tidak. Kha. Coba. Kha. Kha. Kedengaran kan? Kha. Kha. Bukan ho. Kha. Kemudian ada huruf yang kedua. Ra. Apa? Ra. 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 Hujung lidah menyentuh langit-langit. Ra. 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 Jangan di tengah, sorong ke depan sedikit. Jangan sampai menyentuh gigi. Ra. 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 Ada huruf kha, ada huruf ro, kemudian ada huruf apa lagi? Ada huruf to. 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 Yang ketiga, ada keempat ada huruf dha. 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 Yang berikut ada huruf gha. 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 Bukan go. Gha. Gha. Setelah itu ada huruf apa? Sa. 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 Bo. 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 Yang berikutnya ada huruf apa? Ka. Ka. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kha. Kha. Ra. Ra. To. To. Za. Za. Gha. Gha. Sa. Sa. Bo. 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 Ka. Ka. Ketika huruf isti'la ini berada pada sukun, maka dia harus kembali pada sifat isti'lanya. Apa itu? Condongnya ke O. Contoh. Misalnya kata kha, sukunnya kata jadi tidak boleh ini. Kha ini kan kha. Dia di saat sukun. Tidak bisa dibaca tapi condongnya ke Ah. Jangan Kalau dia berarti sifat isti'lanya tidak ada. Akhladahu. Kemudian Ra-nya jadi misalnya Arsala. Jangan dibaca arsala. Arsala. O-nya masih ada kelihatan, kedengaran. Arsala. Ra. Rura. Rari. Kemudian huruf to seperti kemarin ada to itu huruf qala. At'amahum huruf to-nya menjadi
Kemudian adlama. Ini huruf-huruf yang istilah yang pada saat sukun. Ini. Coba baca sama-sama ya. Akhladahu. At'amahum. At'amahum. Arsala. 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 Azlama. Azlama. Ashabi. Ashabi. Tadlilin. Jangan pantulkan. Tab. Tahan. Tadlilin. Jangan tabo, jangan tablilin, ditahan. Tablilin. Aqlamin. Wa aghna. Ini huruf-huruf istilah. Coba kita ulang. Ini ada berapa huruf istilah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kha. Ra. Ta. Dha. Gha. Sa. Ba. Qa. Nah, siapa yang mau maju di depan? Ayo angkat tangan, siapa? Siapa yang mau maju di depan? Siapa ya, Kak Habib? Nah ini, yang hijau. Pakai Yang hijau, ayo maju di depan. Yang hijau. Namanya siapa? Lihat ke sini. Kak Ruslan yang tunjuk ya. Ra. Ya, pintar. Ra. Ro. Oke. Ta. To. Oke. Za. Ga. 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 Bukan go, Ga. Ga. Oke. Sa. So. Iya, pintar. Da. Bo. Da. Ko. Ka. Akhladahu. At'amahum. Arsala. Lama. Azlama. Ulang. Azlama. Ashabi. Oh, pintar. Tadlilin. Jangan kasih pantul. Tadlilin. Pintar. Aqlamin. Pintar. Wa aghna. Jangan kasih pantul. Aghna, jangan aggo. Wa aghna. Nah, pintar. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Namanya tadi siapa? Tanisa. Ayo.
Siapa lagi dari laki-laki? Kak Ruslan mau tunjuk. Siapa yang berani? Sebelum Kak Ruslan tunjuk yang laki-laki, siapa yang berani maju duluan? Ayo, siapa? Hah? Tidak ada yang mau? Kak Ruslan tunjuk. Nah, yang ini saja si kecil, ayo. Maju di depan, namanya siapa? Bilqis. Oh, Masya Allah, Bilqis. Anak soleha. Ya. Lihat di atas, kasih suaranya dikuatkan ya, karena teman-teman di rumah juga mengikuti bacaan Bilqis. Ayo, Bilqis lihat. Ya. Ha. Kho, dilihat. Ha. Kho. Kho. Ha. Kho. Ha. Kho. Ha. Za. Ra. Tidak ada titik. Ra. La. Ra. La. Ra. La. Sa. Po. Ta. Po. Ta. Po. Ta. Po. Ta. Zo. Za. Zo. Za. Ga. Za. Go. Ga. Go. Ga. So. Sa. So. Sa. Bo. Da. Bo. Da. Ko. Ka. Ko. Ka. Akhladahu. Ahladahu. Bukan Ah. Akhladahu. Ahladahu. Akhladahu. Dahu. Ladahu. Ladahu. Oke. At'amahum. Ata'amahum. At'amahum. Ata'amahum. Arsala. Alusala. Arsala. Alusala. Ya, ro, bilang ro. La. Arsala. Alusala. Ya. Azlama. Azlana. Azlama. Azlana. Ashabi. Asabi. Ashabi. Asabi. Bukan asabi, ashabi. Ashabi. Pintar. Tadlilin. Tablilin. Nah, tadlilin. Tablilin. Aqlamin. Atolamin. Bukan aqlamin. Aqlamin. Wa aghna. Wa agna. Pintar, Masya Allah Bilqis. Terima kasih Bilqis. Sama-sama dengan Kak Ruslan semuanya ya. Yang di studio mengikuti bacaan Kak Ruslan ya. Nah, teman-teman yang di rumah mengikuti juga. Kha. Kha. Ra. Ra. To. To. Za. Za. Ga. 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 Sa. Sa. Bo. Bo. Qa. Qa. Akhladahu. Bukan tapi Kha. Nah, at'amahum. At'amahum. Yang di rumah mengikuti. Arsala. Arsala. Azlama. Azlama. Ashabi. Ashabi. Tadlilin. Jangan kantulkan. Tadlilin. Jangan kasih pantul. Tadlilin. Tadlilin. Aqlamin. Aqlamin. Wa aghna. Wa aghna. Mudah kan? Mudah? Huruf istilah singkatnya adalah huruf yang
condong bunyinya atau cara pengucapannya ke bunyi O. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah dan yang di studio bisa memahami huruf-huruf istilah pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah setelahnya kita akan belajar hafalan surat pendek. Ada surat pendek dan bacaan doa harian. Menarik kan? Dan mudah-mudahan masih bisa bersama teman-teman yang ada di rumah. Sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh, cerdas, berakhlak, anak soleh, adik-adik soleh yang ada di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan tentunya. Dan sekarang kita akan belajar hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah kita akan belajar hafalan surat pendek. Kira-kira kalian sudah hafal surat pendek apa? Surat apa, yuk? Kak Habib punya saran surat apa? At-Kausar, sudah? Sudah. Oh iya, sudah. Apa ya? Apa ya? Kak Ruslan pikir-pikir dulu Al-Quraisy. Sudah hafal? Al-Quraisy? Kak Habib sudah hafal? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Habib saja hafal. Teman-teman yang ada di studio, ternyata kita dapat teman baru dari rumah. Mereka mengirimkan video tentang hafalan surat Al-Quraisy. Ada dua teman kita. Yang pertama adalah Ahmad Al-Faruq. Namanya Ahmad Al-Faruq. Siapa namanya? Berikan salam sama Ahmad Al-Faruq. Assalamualaikum. Yang kedua teman kita namanya Marsha. Siapa namanya? Berikan salam sama Marsha. Assalamualaikum Marsha. Kita saksikan videonya ya. Surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Masya Allah, kiriman videonya bagus kan? Siapa dulu nama teman-teman kita tadi? Ahmad Al-Faruq. Kemudian yang kedua? Marsha. Jangan kalah sama teman-teman kita yang ada di rumah. Mereka saja bisa menghafal Al-Quraisy, apalagi yang ada di studio. Siapa yang mau hafal? Ayo, siapa? Angkat tangan. Semuanya ternyata malu-malu ini Kak Habib. Kak Habib Mereka pilih ini ya. malu-malu. Ya, Kak Habib boleh pilih Ustaz? Iya, Yang bisa. mana? Yang ini? Oh ya, boleh. Namanya siapa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masya Allah, itu bacaan
teman kita. Namanya siapa tadi? Rahma. Salam kenal sama teman yang ada di rumah ya, dari Rahma. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, bacaannya sudah bagus, cuman masih ada beberapa kekurangan. Makanya Kak Ruslan akan perbaiki bacaannya ya. Bisa kan? Ya, teman-teman di rumah mau kan Kak Ruslan perbaiki bacaannya? Nah, Kak Ruslan baca dari awal sampai akhir. Nanti setiap ayat kita akan baca bersama sesuai bacaan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya, rajim. tidak boleh dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini salah. Bacaannya salah. Bagaimana yang benar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Al-Quraisy. Perhatikan yang sudah hafal, adik-adik saleh yang ada di rumah, Kak Ruslan perbaiki ayat demi ayat. Kak Ruslan baca. Li'ilafi Quraisy. Nah, yang terakhir itu huruf sya. Li'ilafi Quraisy. Coba sama-sama 3. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Coba baca siapa ini? Ayat ini namanya. Coba. Al-Quraisy ayat pertama tadi. Li'ilafi Quraisy. Sya. Terakhirnya sya. Li'ilafi Quraisy. Pintar. Li'ilafi Quraisy. Nah, bacaannya seperti ini ya teman-teman di rumah. Yang kedua, ayat kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim tidak boleh dibaca ilafihim tidak bisa. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Syita'i syita'i tidak boleh sitai. Kemudian so-nya wassa, bukan wassaif, tapi wassaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Coba yang ini, ayat keduanya. Ayo. Ilafihim ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ulang. Ilafihim atasihal was-sayf. Coba kita dengar ke Habib satu ayatnya. Siap. Li'ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. Rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Sama-sama 3. Ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. Kalau sebut huruf sya senyum. Syita harus ada senyumnya. Rihlatash syita'i was-sayf. 1, 2, 3. Fihim rihlatas sita'i was-sayf. Teman-teman di rumah bisa menyimak kan? Ya.
Rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu ini kain ain yang mati. Tidak boleh dibaca falyabudu. Ini yang salahnya falyabudu rabbahadzal bait. Ini kan bacaannya salah. Bagaimana yang benar? Falyabudu rabbahadzal bait. Rabbahadzal bait. Rabbahadzal bait. Dengar dulu Kak Ruslan baca, teman-teman di rumah dengan yang di studio kemudian mengikuti ya. Falyabudu rabbahadzal bait. 3. Falyabudu rabbahadzal bait. Falyabudu rabbahadzal bait. Falyabudu rabbahadzal bait. Tidak semangat. Falyabudu rabbahadzal bait. 3. Falyabudu rabbahadzal bait. Coba yang ini. Namanya siapa? Falyabudu. Ya, falyabudu rabbahadzal bait. Masya Allah. Coba yang si kecil. Falyabudu Masya Allah. Luar biasa. Sekali lagi. Dengar dulu Kak Ruslan. Falyabudu rabbahadzal bait. 3. Falyabudu rabbahadzal bait. Setelah itu ayatnya apa? Alah, Kak Ruslan juga lupa kayaknya. Apa ya? Falyabudu rabbahadzal bait. Terus? Betul. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kurang lebih begitu cara bacaan surat Al-Quraisy. Teman-teman di rumah nanti mengulangi bacaan yang Kak Ruslan sudah tunjukkan surat Al-Quraisy yang benar dan tepat. Sekarang adik-adik soleh yang ada di rumah masih semangat? Yang di studio masih semangat? Masih semangat? Mana semangatnya? Ya, sekarang kita akan belajar doa. Doanya apa ya? Doa apa dulu Kak Habib? Doa apa ya? Kemarin kita belajar doa pakai baju. Kalau sekarang berarti doa lepas baju. Luar biasa. Ternyata semuanya sudah hafal? Sekarang kita juga dapat video. Kiriman video dari teman kita yang ada di rumah. Yang ganteng-ganteng. Nanti kita kenalan ya. Ada 2 teman kita yang mengirimkan video. Yang pertama namanya Syafiq. Yang kedua adalah Luqman Syah. Siapa namanya? Yang kedua Syafiq. Berikan salam sama Syafiq dan Luqman Syah. Assalamualaikum Syafiq dan Luqman. Salam kenal dari kami. Kita lihat, kita saksikan video mereka ya. Lepas pakaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa shadaqallahul azim. Doa melepas pakaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allah, teman kita telah mengirimkan video hafalan doa apa? Melepas pakaian. Namanya mereka tadi yang pertama siapa? Syafiq. Yang kedua siapa dulu? Aduh, Kak Ruslan juga lupa. Siapa dulu Kak Habib? Ada Syafiq sama Lukman Syah. Nah, yang di studio jangan kalah deh dengan yang ada di rumah. Siapa yang mau baca? Ayo. Siapa yang sudah hafal? Kak Ruslan tunjuk siapa ya? Nah, yang di ujung tadi laki-laki. Namanya siapa? Ahmad Fadil. Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Masya Allah, luar biasa pintar. Ternyata sudah hafal juga, tapi masih banyak yang belum hafal kan? Nah, sekarang belajar dengan Kak Ruslan. Melepas baju harus membaca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ulang. Bismillahilladzi. Kasih keluar baju, habis bermain, sudah banyak keringat, banyak debu, maka mandi kan? Keluarkan baju dulu. Baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya dimulai dengan nama Allah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, mudah-mudahan kita semua sudah bisa mengamalkan doa-doa yang Kak Ruslan ajarkan tadi ya. Doa melepas pakaian. Yang kedua tadi ada menghafal doa surat apa? Al-Qur'an. Diulang-ulang di rumah ya. Kemudian diamalkan ya teman-teman soleh yang ada di rumah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, setelah ini Kak Ruslan akan berkisah. Unik kan? Bagus kan? Bagus? Insya Allah umur panjang. Tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh berakhlak. Anak soleh adik-adik soleh yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih setia dengan Kak Ruslan? Alhamdulillah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dan yang ada di studio, pada sekarang ini Kak Ruslan akan berkisah. Kisahnya sangat menarik. Kisah ini terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu termasuk nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Kemudian yang kedua, mukjizatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut. Dipukul pakai apa? Dipukul pakai tongkat. Keluar, kemudian terbelah menjadi dua, jadi jalan deh. Yang kedua adalah yang berikutnya apa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Kemudian dimakan semua itu ular-ular yang diciptakan oleh para sihir, dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Kak Ruslan tidak berbicara tentang itu. Kak Ruslan berbicara tentang di zaman Nabi Musa, dahulunya ada seorang ulama yang sangat zuhud. Dahulunya ulama ini namanya Qarun. Siapa namanya? Qarun. Beliau dahulunya adalah orang yang saleh. Kehidupannya sangat susah. Tidak senang, tidak kaya, tidak.
Karena kesolehan dia dan kezuhudan dia seakan-akan dia tidak butuh lagi keduniaan. Cuman karena masih hidup dan dia punya istri, terkadang istrinya ini mengeluh sama suaminya. Siapa namanya suaminya tadi? Qarun. Mengeluh sama suaminya, "Pak, sudah lama kita hidup ini miskin terus. Ya sekali-sekali lah kita ini bisa punya uang atau bisa jadi orang yang berada sedikit sajalah. Tidak usah terlalu banyak-banyak." Apa yang Qarun sampaikan? Sabarlah. Ini kan hidup di dunia tidak selamanya. Kan? Jadi kita bersabar sajalah. Pada saat itu, karena Qarun ini terkenal dengan kejuhudan dia dan ulama yang besar pada saat itu, ada raja yang berbaik hati dengan Qarun. Caranya bagaimana? Diberikan Qarun ini uang atau harta yang banyak, ditawarkan kepada Qarun zaman Nabi Musa. Nah, di zaman Nabi Musa ini ya, harta ini diberikan kepada Qarun. Sebelumnya Qarun itu tidak menerima, diantar, "Ya Qarun, ini dari raja untuk diberikan kepadamu secara cuma-cuma karena kau hidupmu sangat memprihatinkan." Qarun sebelumnya menolak, "Tidak mau saya. Saya sudah menikmati hidup saya yang seperti sekarang. Saya takutnya nanti terjebak dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah saya hidup miskin seperti sekarang." Tetapi utusan raja ini tidak habis pikir. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya Qarun menerima ini harta yang sudah dikasih oleh raja sebagai bentuk hadiah. Dikasihlah sama istrinya Qarun. Dikasih sama istri Qarun karena perempuan yang sudah lama hidup susah, akhirnya mau. Disampaikanlah kepada Qarun, "Pak, ambil sajalah Pak, sekali-kali lah kita merasa bagaimana itu jadi orang kaya lah Pak." Qarun bilang, Tidak usah, kita hidup saya seperti ini." Istrinya tetap memaksa, "Pak, ambillah Pak." Akhirnya karena istrinya sudah bermohon sama suaminya Qarun, akhirnya Qarun menerima. Kemudian pada saat itu Qarun mulai berdagang, Qarun mulai berusaha. Tiba-tiba usahanya sudah melimpah ruah, akhirnya dia jadi kaya raya. Ini sudah kaya raya Qarun. Wah, emasnya di mana-mana ini Qarun. Sudah kaya sekali. Saking kayanya dialah yang paling kaya di negeri itu. Kaya sekali. Saking besarnya kekayaan dia, pintu berangkasnya, kunci berangkas uangnya itu harus dibawa sampai 10 orang banyaknya. Pikul. Ini loh kuncinya. Dengan kekayaan itu Qarun menjadi sombong. Utusan Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Qarun untuk membayar zakat. Diingatkan, Qarun, kau kan sekarang sudah kaya, sekarang bayar zakat. Apa Qarun bilang? Tidak, saya ini kan berusaha sendiri. Terus kemudian kenapa harus saya bayar zakat? Sebelumnya Qarun ini mau. Oke, berapa? Ternyata dihitung besar sekali yang zakat yang harus dikeluarkan. Karena saking besarnya istrinya sampaikan, Qarun tidak usahlah, nanti Nabi Musa-nya pakai untuk hura-hura itulah. Akhirnya Qarun tidak mau. Bukan hanya dia yang tidak mau, dia panas-panasi teman-teman pedagangnya, teman-teman orang kaya agar supaya tidak bayar zakat. Dengan model kesombongan Qarun pada saat itu, kemudian Allah timpakan adab sama Qarun. Bagaimana adabnya? Allah wafatkan Qarun, kemudian ditimbun di dalam tanah sama dengan hartanya semuanya ditimbun di dalam tanah. Sehingga itu ada sekarang istilahnya harta karun. Kenapa? Karena Qarun dan hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah. Artinya apa? Kalau kita sudah memiliki kelebihan, kita harus berinfak. Tidak boleh sombong. Kalau sombong, maka Allah akan datangkan musibah yang luar biasa. Allah inginkan kita di saat sudah mulai kaya,
dari pelajaran ini yang kita bisa ambil adalah kalau sudah kaya jangan pernah sombong. Memiliki kelebihan harus berinfak, bersedekah. Allah bilang apa? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bilang begitu. Kalau sekiranya kita mau berinfak, perumpamannya Allah bilang seperti menanam satu biji. Satu biji hidup satu pohon. Satu pohon ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 buah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi yang Dia kehendaki. Kalau kita sudah kaya tidak boleh seperti Qarun. Kalau kita jadi pemimpin seperti Nabi Musa mengingatkan kepada orang kaya, kalau sudah kaya harus keluarkan zakat mal. Kalau sudah kaya zakatnya harus keluarkan. Tidak boleh disimpan-simpan. Nah, kalau ada orang yang kaya kemudian tidak mau berinfak seperti Qarun, sampaikan engkau akan ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanah seperti Qarun. Lihat orang kaya yang bakhil, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an nantinya kalau dia mati dia mengatakan kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Berinfaklah. Kalau tidak mau berinfak, pada hari kiamat nanti dia bilang, ya Allah kasih hidup ulang saya karena dahulunya saya kaya tapi tidak berinfak. Nantinya dijadikan sama dengan Qarun. Mudah-mudahan kita tidak akan seperti kisah yang disebutkan oleh di kisah zamannya Nabi Musa alaihissalam seperti Qarun. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang saleh, menjadi qurratu a'yun bagi para orang tuanya, sehingga dari kesolehan anak-anak ini kita akan bisa dibantu oleh anak-anak kita pada hari kiamat nanti untuk memasukkan para orang tuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui program Anak Soleh ini bisa menjadikan anak-anak kita yang ada di rumah di zaman pandemi seperti sekarang menjadi anak-anak yang saleh melalui media TVRI. Jangan lupa saksikan acara Anak Soleh setiap hari Ahad jam 3 sore hanya di TVRI. Tibalah kita pada penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.